ada sampah, silahkan diambil. Mejanya dirapihkan, Oke, ada? Sudah? Sudah rapi? Sudah. Rapi nggak? Coba. Cewek suka dia berat-berat begitu. Oke, sudah? Sekarang silahkan tuntun doanya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 Anissa. Siapa yang tidak hadir? Semua? Ya. Ada berapa jumlahnya? 11. Ada semua ya. Pada kesempatan hari ini kita di mapel coding dan kecerdasan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah mau ajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Lagu apa? Agar apa? Agar rasa cinta kita kepada negeri semakin tumbuh dan semakin cinta kepada negeri. Oke, semuanya. Ustazah mau berdiri. Ketika lagu itu kan, Ustazah mau tangan kalian di dada. Di dada. Sambil menyanyi, keluarkan suaranya ya. Iya, Dada. Oke, kita mulai. wajib nasional. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional kita dapat mengingat
bagaimana para pahlawan kita memperjuangkan negeri ini. Kemudian, Ustazah mau menanyakan bagaimanakah perasaan kalian hari ini? Oke, kalau Ustazah bertanya bagaimana perasaan kalian, Ustazah mau kalian menjawab hatiku, pikiranku, fresh. Oke? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Hatiku, pikiranku, Ya, semangat! Semangat! Semoga semangat kalian tetap on sampai di akhir pembelajaran nanti. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Masih ingat nggak minggu kemarin? Pengolahan data dengan mengolah data dengan berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi baru. Materi baru dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yaitu etika dan resiko penggunaan kecerdasan artifisial generatif. KA itu singkatan ya. KA itu adalah kecerdasan artifisial. Sebelum kita memasuki materi, Ustazah mau kalian membaca tujuan pembelajaran. Ya, siapa yang mau membaca? Silakan baca nih. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengidentifikasi risiko AI generatif dan menerapkan penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Peserta didik mampu menerapkan etika dan potensi risiko dalam penggunaan Kecerdasan artifisial generatif. Pada tujuan pembelajaran kali ini, siswa ya diharapkan dapat mengidentifikasi resiko AI generatif dan menerapkan bagaimana secara penggunaannya secara etis dan bertanggung jawab pastinya. Kemudian peserta didik mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari ya etika dan resiko dalam kecerdasan artifisial generatif. Oke, Ustazah punya ice breaking. Mau ice breaking lagi nggak? Bener. Iya. Siapa yang tahu apa sih manfaatnya ice breaking sebelum belajar? Membuat semangat, membuat kita siap menerima pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Coba semuanya berdiri. Ada yang isyaratnya ya, kita berkawannya. Sudah semua siap? Siap. 1, 2, 3. Kaget ya?
materi. Nah, saya buka dulu slide-nya. Nah, ini dia. Pernahkah kamu mendengar istilah kecerdasan artifisial? Pernah ya? Atau AI, pernah dengar nggak? Apa yang terbenak di pikiran kamu? Robot. Nah, apa? Gemini sana. Ini ChatGPT, apa lagi? Ya, ternyata sudah tidak asing ya di telinga ya. Nah, siapa yang mau membaca ini? Silakan bulan. Pengertian kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau yang lebih dikenal sebagai artificial intelligence inteligensi atau AI adalah teknologi yang menyerupai kemampuan kognitif manusia seperti belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. AI dirancang untuk memproses data dalam jumlah besar dan menganalisis pola untuk membuat keputusan, prediksi, atau bahkan menciptakan konten baru secara otomatis. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang diciptakan yang menirukan kemampuan kognitif manusia. Apa aja kemampuan kognitif manusia? Belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Pernahkah kalian menggunakan ChatGPT, Gemini, atau Meta AI? Biasanya itu apa kalian gunakan? Mengunggah foto. Apa lagi? Yang mengerjakan tugas sekolah ya. Terus apa lagi? Mencari kata-kata atau referensi ya. Ya. Pemahaman bermakna, siapa yang mau membacakan? Silakan. Usma. Kecerdasan artifisial telah membawa banyak kemajuan dan peluang dalam berbagai bidang. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan etika dan risiko yang perlu diperhatikan secara serius. Ya. Kecerdasan artifisial ini membawa banyak kemajuan. Bisa kita lihat di mana semua kegiatan yang biasanya dilakukan manusia sekarang perlahan-lahan tergantikan oleh AI, kecerdasan buatan. Oke, Ustazah mau kalian memperhatikan video pembelajaran yang akan ditampilkan yaitu mengenai etika dan resiko kecerdasan artifisial generatif. Sebelum kalian lihat ini, Ustazah mohon kalian memperhatikan dengan sesama, yang mana nanti di dalam materi pembelajaran ini akan Ustazah kasih KPD dan semua jawabannya ada di materi pembelajaran yang akan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cetak Informatika. Hari ini kita akan belajar tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial atau sering disebut AI. AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan bertindak mirip dengan manusia. Dengan AI, kita bisa membuat teks, gambar, musik, bahkan video baru. Keren bukan? Beberapa contoh dari KI generatif atau AI yang mungkin sering kamu gunakan diantaranya adalah ChatGPT dan Gemini. Coba perhatikan gambar berikut ini. KI generatif seperti Gemini bisa membuat karya baru hanya dari sebuah prompt, yaitu kalimat perintah yang kita tulis. Hasilnya, AI bisa menghasilkan gambar action figure yang wajahnya mirip dengan ibu, lengkap dengan kotak mainan yang terlihat nyata. Di sini kita bisa melihat betapa canggihnya AI. Hanya dengan kata-kata, foto biasa bisa berubah jadi karya yang kreatif. Contoh lainnya,
AI juga bisa merubah foto selfie biasa menjadi foto dengan gaya profesional, seperti terlihat dari gambar. Keren bukan? Tapi dari sinilah pentingnya etika. Kita tidak boleh mengaku bahwa hasil itu sepenuhnya karya kita sendiri. Kita juga tidak boleh memakainya untuk menipu orang lain. Sebagai contoh, jika kamu menggunakan AI untuk mencari ide tulisan, itu boleh. Tapi, jika kamu mengerjakan PR kamu keseluruhan menggunakan AI tanpa belajar, itu tidak adil untuk dirimu sendiri. AI juga harus digunakan secara transparan dan adil. Transparan artinya kita tahu bagaimana AI bekerja dan dari mana datanya berasal. Adil artinya AI tidak boleh merugikan kelompok tertentu. Sebagai contoh, jika AI digunakan di sekolah, jangan sampai hanya membantu sebagian siswa saja, tapi semua harus bisa merasakan manfaatnya. Apabila kita sudah paham tentang transparansi dan keadilan, muncul lagi pertanyaan baru. Siapa sebenarnya pemilik karya yang membuat AI? Nah, inilah yang masuk ke pembahasan tentang hak cipta dan kepemilikan. Misalnya saja, AI membuat lagu atau gambar, apakah itu menjadi milik AI? Sampai sekarang, hukum di banyak negara belum jelas, karena biasanya hak cipta hanya diberikan kepada manusia dan bukan kepada mesin. Selain itu, AI dilatih dengan mengambil data dari berbagai sumber. Jika datanya berasal dari karya orang lain yang punya hak cipta, itu bisa menjadi masalah hukum. Jadi, kita harus berhati-hati. Sekarang, mari kita bahas resiko dari AI atau KI generatif. Beberapa resikonya di antara lain hoax, bias, dan privasi data. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari hoax atau berita palsu. AI bisa membuat teks, gambar, atau video yang terlihat nyata, padahal palsu. Misalnya, ada foto tokoh terkenal sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Kalau kita percaya itu saja, kita bisa tertipu. Makanya, kita harus selalu kritis saat melihat informasi dari internet. Resiko kedua adalah bias atau ketidakadilan. Jika AI hanya belajar dari data tertentu, hasilnya bisa tidak adil. Contoh, sebuah sistem pengenalan wajah yang dilatih dengan foto orang berkulit putih bisa saja kurang akurat saat mengenali orang dengan kulit yang berwarna gelap. Ini bisa menjadi kesalahan yang merugikan. Jadi, AI harus dilatih dengan data yang beragam supaya lebih adil. Resiko yang ketiga adalah masalah privasi data. AI sering mengumpulkan banyak data dari media sosial, HP, atau internet. Data ini bisa membantu, misalnya untuk memberikan rekomendasi lagu atau film. Tapi, data juga bisa disalahgunakan, misalnya untuk melacak aktivitas kita tanpa izin, mencuri data pribadi, atau dipakai oleh orang jahat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat membagikan data di internet. Jadi anak-anak, AI memang alat yang sangat canggih dan bermanfaat. Tetapi, kita harus selalu ingat, AI itu alat bantu, bukan mengganti otak kita. Apabila AI salah digunakan, AI bisa menipu dan membahayakan orang lain. Yuk kita gunakan AI dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Sekian video hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran tentang apa? Etika dan resiko kecerdasan artifisial. Oke, saudara nanya, apa saja etika dalam penggunaan AI? Ya, apa saja tadi? Etika dalam penggunaan AI. Yang pertama, jujur.
Yang pertama jujur, kedua adil, adil, yang ketiga bijak. ya bijak. Jadi etika dalam penggunaan AI ini ada 3, yaitu jujur, adil, dan bijak. Kemudian apa risikonya? Resikonya apa? Resikonya hoax. Apa hoax? Berita palsu. Pernah nggak kalian menjumpai berita palsu? Pernah nggak? Masing-masing punya media sosial kan? Apa? Facebook? TikTok? Apa ya? TikTok. TikTok. Pernah nggak kalian jumpai berita palsu ini? Contohnya apa? Kayak apa? Yang mana? Yang mana? Siapa? Oh, lumba-lumba. Oh, Paus Orca ya? Ya, Paus Orca tuh menggigit pelatihnya. Dan itu sempat booming ya, ternyata hoax. Yaitu AI juga yang buat kan? Kemudian apa setelah hoax? Bias. Apa itu bias? Tidak adil. Contohnya tadi kita mengubah foto, kulit kita putih kan, tetapi yang jadi hitam, kan tidak adil namanya kan. Kemudian apa setelah bias? Privasi data. Jadi menggunakan AI ini sebagai alat bantu, bukan pengganti. Jadi bijaklah dalam menggunakan AI. Kemudian Ustazah akan membagikan LKPD. Ya. Ini saya tampilkan masalah yang ada di LKPD kalian. Kita ada 3 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu mendiskusikan apa itu AI generatif. Ya, di sini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Kemudian di aktivitas kedua kalian akan melakukan analisis studi kasus mengenai etika dalam penggunaan AI generatif. Kemudian yang ketiga, aktivitas ketiga yaitu ini. Pasti kalian tertarik mengerjakannya, yaitu membuat poster. Ya, membuat poster mengenai kode etik penggunaan AI generatif untuk pelajar. Nah, di meja masing-masing sudah disediakan media pembelajaran yaitu Chromebook. Nanti kalian bisa menggunakan Chromebook ya, dengan bantuan AI kalian membuat poster tersebut. Sebelum ini udah duduk sesuai kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan tulis di LKPD ada nama dan kelompok. Silakan ditulis nama dan kelompok. Kemudian kalian bolehlah kerjakan. Sudah terhubung wifi-nya? Sudah? Coba dicek wifi-nya sudah terhubung loh. Kerjakan dahulu aktivitas 1, kemudian aktivitas 2, dan yang terakhir aktivitas 3 menggunakan bantuan AI generatif. Jika ada yang tidak paham, silahkan dipertanyakan. Ya, nama kelompoknya. Apa nama kelompoknya? Nama bunga. Tulis. Apa ini nama kelompoknya apa? Mawaddah. Yang ini apa kelompoknya? Warohmah yang ini? Kayak ini ya, kayak pernikahan ya. Jadi teringat sakinah. Mawaddah, warohmah, sakinah. Sampai sini dulu ya, sakinah, mawaddah, warohmah. Oke, sampai dikerjakan. Silakan dikerjakan. Nanti
Tidak paham boleh bertanya. Atau ada kendala menggunakan Chromebook? Boleh ditanyakan. Jika nanti di AKPD nggak muat ya, boleh di belakangnya tulis Pak. Waktu pengerjaannya panjang ya, 20 menit. Jadi manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Pertama, menggunakan dengan bahasa kamu sendiri. Ada kesulitan? Nama Bapak? Aktivitas berapa? Tanya aja nanti ya kalau ada yang tidak paham.
jawaban di materi pembelajaran tadi? Video pembelajaran tadi. Apa saja AI generatif? Apa itu AI? Ya, dalam pengerjaan KPD ini ya, saya juga bakal menilai pemahaman. Ya, dia sambil kerjakan tuh, sambil menganalisis aksesnya itu bagaimana, ya. Jadi setiap kelompok ini akan bisa perhatikan bidang pengerjaannya gimana, kekompakannya bagaimana. Terus kreativitasnya juga dinilai, kerjasamanya dinilai. Ya, sampai aktivitas berapa? 2. Sampai 2? Masih aktivitas 1? Nomor 3 aktivitas berapa? 12. Aktivitas 2 ada nggak yang mau kalian bertanyakan? Ada nggak kalian tanyakan? Apa yang ditanyakan? Mana? Apa tuh salahnya? Apa prosesnya? Coba baca. Pertanyaannya apa? Prosesnya dia ada tugas dan dia meminta bantuan AI. Oke, ada pertanyaan? Kita berapa? 3. Nomor 3 yang nomor 3 itu contoh AI. Tadi sudah ada di video pembelajaran. Lanjut tadi. Ingat?
Silakan dijawab. Muat. Kalau boleh belakangnya. Apa lagi Andi? Apa yang lucu? Sudah kasus yang lucu. Ada yang sudah sampai aktivitas 3 membuat poster? Belum ya? Kelompok 2 enggak? Belum. Hah? Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Ingat? Yang aktivitasnya kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Hebat apa Ustaz? Masih kejujuran. Coba dibaca. Kasus ini beliau mendapat tugas oleh sekolah kan, judulnya apa? Kerjasama dalam keberagaman. Dia nggak tahu nih, lalu dia meminta bantuan AI untuk membuat kerangka. Setelah membuat kerangka itu, ya, dari AI, dia menulis esainya berdasarkan kerangka. Apakah tindakan dari Rio menggunakan AI adalah hal yang etis? Yang benar atau sesuai aturan? Apa? Sama ya kata pensil kalian ya? Iya. Aku langsung kelas. Iya. Satu kelas. Enggak ada.
Ya, sekarang kelompok berapa? 3. Kalau menggunakan apa? Ini sudah. Ini boleh. Ini sudah masuk aktivitas 3. Mau menggunakan AI apa? Boleh. Apa? ChatGPT ya, oke boleh. Ide, menilai. Waktunya 10 menit lagi. 10 menit lagi. Kelompok 1 sudah memasuki aktivitas 3, berarti mereka sudah memulai membuat poster. Oh ya, kelompok 3 juga. Kelompok 2 sudah? Sudah aktivitas 3? Belum. Berarti kelompok 2 menggunakan tanpa oleh. Setelah selesai mengerjakan KKPD, ya nanti Sosna mau kalian mempresentasikan ke depan kelas. Oke. Ya, menggunakan AI apa kalian dan apa saja jawaban yang kalian Dinamis. dan Tahu terlebih dahulu. kenapa? Perhatian untuk belajar TV-nya mati ya? menggambarkan Ya, dihubungkan dulu ya di HP sana ya. fenomena Apa ya tadi namanya? generatif Oh, sambungkan ke green. Namanya green. Lupa salah. seorang pendidik maka harus menyoroti poin-poin penting Terhubung. poin-poin penting seperti kejujuran, Coba dilihat baterai komputernya masih ada enggak? integritas, akademik, penggunaan yang bertanggung jawab, Maksud apa? Oh, baterainya ya. Masih banyak. dan pengakuan gaya modern. Sudah?
berapa itu? Jangan 10 banyak kan? Maksudnya kalau lebih dari 1 ya? Kalau lebih dari 1 boleh. Atau kalian mau lebih spesifikkan lagi? Atau mau yang buat yang rame? Modelnya. Pokoknya apa yang kita inginkan, ketik aja di promnya. Kalau langkah-langkahnya sudah ada tuh di LKPD-nya. Bentar. Tadi. Jadi kan. Apa ini? Oke, waktunya 2 menit lagi. 2,5 menit lagi. Bagusan, Pak. Ya. Silakan dicari di dalam ini pakai jaringan siapa? Green atau green? Ini pakai jaringan siapa? Coba cek. Nah, lucu kan? Bagus kan tadi? Oke, waktunya 1 menit lagi. Enggak, itu satu lagi sih. Jadi yang paling belakang itu adalah penilaian kelompok kalian. Jangan diisi ya. Ini lagi jadinya kuning. Oke, siapa yang sudah selesai? Siapa mau maju duluan? Kelompok 3, kelompok 3, kelompok 2 udah? Memang yang belum deh. Oke, sambil menunggu kelompok lain selesai, yang mau maju, yang mau maju, yang selesai, boleh maju duluan. Kelompok berapa? 1 atau 3? Kelompok mana ya, Pak? 1.
kan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mawaddah atau satu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Satu, dengan aktivitas satu. Dengan bahasamu sendiri, apa yang kamu ketahui tentang kecerdasan artifisial AI generatif? Kecerdasan artifisial adalah salah satu cabang AI yang mampu menghasilkan sesuatu baru. Bukan hanya mengenali bidangnya, membuat cerita, menghasilkan gambar, musik, atau video. Ya. Menurutmu, apa manfaat paling besar dari AI generatif untuk kegiatan belajar sekolah? Kemudian, siswa mengajar tugas, mengingatkan siswa mengenai waktu dulu sebut belajar baru. Sebutkan 3 contoh AI generatif yang kamu ketahui. Aktivitas 2. Analisis sumber gambar yang orang. Kasus 1. Tugas menulis esai soal tugas SDM. Rio merasa kesulitan memulai tugas esai bahasa Indonesia tentang kerjasama dan keberagaman. Dia lalu meminta AI untuk membuat kerangka tulisan dan mencari beberapa ide pokok. Rio kemudian menulis esainya sendiri berdasarkan kerangka tersebut. Apa tindakan beliau menggunakan AI adalah yang etis? Mengapa? Ya, karena ia menggunakan AI yang untuk mencari ide saja. Apa saja kasus 2? Apa saja risiko? Dapat reaksi palsu seorang penemu membuat gambar pemandangan yang sangat indah dengan AI. Dia langsung menjualnya ke media sosial dan menulis. Ini adalah hasil lukisan kondisi selama 2 hari. Apa saja risiko atau masalah yang timbul dari menyarankan temanmu? Mengapa kejadian dalam berkreasi itu penting? Membuat orang percaya terhadap karya sendiri palsu, karya seni palsu sehingga membuat bergambar. Karya yang juga mencerminkan ide nilai dan tulisan tersendiri, bukan hasil meniru dan yang itu. Kasus 3. Berita yang menyesatkan grup WhatsApp beredar sebuah pesan yang berisi artikel tentang penemuan ilmiah terbaru yang ternyata dibuat oleh AI. Artikel itu tampak meyakinkan, namun isinya tidak benar dan berisi informasi yang menyesatkan. Apa bahaya terbesar dari berita yang dibuat AI ini? Bagaimana cara kamu dan teman-temanmu memastikan suatu berita itu benar atau tidak? Penyalahgunaan dan ketergantungan tanpa penelusuran. Cara memberitahu lebih dalam berita tersebut. Ini aktivitas 3 ya. Semuanya. Dari apa? Pada pembuatannya ada jelaskan. Dengar? Dari apa? Dari ChatGPT. Mana posternya? Oke, seperti itu ya. Oke, mama lain ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Titik saran? Tidak ada? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, kasih aku. Stop. Diskusinya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berapa lagi? Nah, aja. Kelompok 3 sudah. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada jawab. Kami dari kelompok selanjutnya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi aktivitas 1 soal pertama. Dengan bahasamu sendiri, apa yang kamu ketahui tentang kecerdasan artifisial AI
generasi. AI adalah alat yang digunakan manusia untuk membuat suatu hal yang signifikan dan memberikan pekerjaan manusia. Contohnya ya. Dua. Menurutmu apa manfaat paling besar dari AI generatif untuk kegiatan belajar siswa? Untuk kegiatan belajar dalam hal personalisasi pembelajaran, salah satunya menciptakan materi yang adekvat. Tiga. Seperti juga contoh AI generatif yang kami ketahui. Gemini, Canva, ini pas duanya. Tugas 2, 1. Tugas menulis esai seorang siswa SMP. Rio merasa kesulitan melalui tugas esai bahasa Indonesia tentang kerjasama dalam keberagaman. Ia lalu meminta AI untuk membantu kerangka tulisan dan mencari beberapa ide pokok. Rio kemudian menulis esainya sendiri berdasarkan kerangka tersebut. Ya, lanjut. Pertanyaan diskusi. Apakah tindakan Rio menggunakan AI adalah hal yang etis? Mengapa? Karena dia berpikir sendiri dan hanya meminta ide. Terus. Berkarya sendiri baru membuat pemandangan yang sangat indah dengan AI. Dia selalu mengembangkan media sosial dan menulis ini adalah hasil tulisanku lukisan pensilku selama hari. Pertanyaan diskusi. Apa saja risiko atau masalah yang ditimbulkan dari teman-temanmu? Mengenal sendiri dengan tugas penting. Kejadian kebohongan yang merugikan orang lain karena keberhasilan itu berasal dari suatu tujuan. Berarti kalau apa tadi katanya dia membuat lukisan dibuat ke media sosial dengan nama dengan hasil kerja keras dia sendiri, padahal itu AI. Ini kan menimbulkan kebohongan. Oke, lanjut kita 3 posternya. Ini ya posternya ya, bisa dilihat ya. Ini hasil poster dari kelompok 3. Menggunakan apa? Gemini ya. Menggunakan Gemini ya. Ini hasilnya. Oke, coba kalau lain ada yang mau bertanya? Ya. Atau mengasih saran kritik tentang gambarnya atau kurang rapi, kurang bagus, ada nggak saran kritik? Terlalu polos, terlalu polos. Kemudian menerima nggak kalau kritik dari temannya? Menerima. Oke, ada lagi? Kurang rame. Oh, warnanya warna gelap ya. Mungkin mereka suka yang misterius jadi warna gelap, ya kan? Ada lagi? Nah, lagi ada? Oke, sudah. Tidak ada yang bertanya lagi. Silakan tutup. Walah, ini suaranya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya Hani ya. Nah, boleh duduk. Tepuk tangan dulu. Ya, kelompok berikutnya. Ya, kelompok kedua. Kelompok apa namanya? Wadah. Warahmah. Masuk ya. Ya, silakan buka. Ada sini kamu biar saya tampil kampus. Oke. Buka.
Bapak. Assalamualaikum. Ayo Risma, Kak Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil Semuanya jawabannya. Terus. Ya. adalah jadwal dari pembelajaran muatan yang menceritakan sesuatu yang baru. Berdasarkan data yang sudah ada, tidak hanya menganalisis atau mengenal pola AI generatif mampu memasukkan konten baru seperti teks gambar musik diobatkan di sini. Ya. Proses pembelajaran yang berbeda dan efisien. Terus. Kok suaranya? Aktivitas 2. Karena ia menggunakan teori yang menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Yang diberikan atau tidak akurat dapat berpotensi menyesatkan orang. Lanjut. Memberitahu di sosmed bahwa berita itu tidak benar. Lanjut aktivitas 3-nya. Apa? Ini ya hasil poster dari kelompok 2. Nah, silakan persiapkan. Lanjut. Menggunakan apa? Menggunakan Canva AI. Ya, ada kritik atau saran? Atau pertanyaan? Gimana posternya? Bagus, menarik bukan? Menarik. Ini warnanya juga cantik. Oke, sudah ada pertanyaan ya? Yakin ada yang tanya? Benar, benar saja. Oke, silakan tutup. Baiklah, Tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah hampir semua kelompoknya. Sama-sama kita lihat tadi ya hasil posternya bagaimana, hasilnya cantik dan menarik semuanya. Oke, Ustazah mau cek dulu semangat kalian. Masih semangat enggak? Masih Ya, Ustazah baca satu semangat. Oke, dari hasil presentasi tadi dan hasil dari pembelajaran tadi, hal apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi? Apa yang kalian dapatkan? Ya, memeriksa terlebih dahulu hasil informasi. Apa lagi? Oke, coba Ustazah mau siapa yang bisa membacakan kesimpulan tadi? Nah. Kesimpulan, AI generatif adalah teknologi yang sangat kuat dan transformatif yang mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, dan musik. Ya. Penggunaannya menawarkan banyak manfaat seperti meningkatkan kreativitas, efisiensi kerja, dan akses terhadap informasi. Namun, di balik manfaat tersebut ada potensi risiko etika yang serius, seperti plagiarisme, penyebaran informasi palsu, hoax, pelanggaran hak cipta, dan bias dalam data. 6.
memahami bahwa AI adalah alat pengganti pemikiran kritis dan kreativitas manusia, adalah kunci untuk menggunakannya secara bertanggung jawab. Ya, jadi AI generatif itu adalah teknologi yang sangat membantu sebenarnya ya. Membantu kita dalam kegiatan kita seperti menemukan ide konten, teks, gambar, dan musik lain. Namun, di balik berjuta manfaatnya dari AI ini, ada etika dan resiko yang harus dihadapi. Ya, seperti pelanggaran hak cipta, bias data, dan apa? Nah, informasi yang disebarkan itu tidak 100% asli. Ya, jadi kalian jika menggunakan AI ini haruslah bertanggung jawab, haruslah bijak. Oke. Semuanya berdiri. Siap? Ya, langsung isi jawabannya aja. Iya. Ya, selama 5 menit. Berikan pengertian dari kecerdasan artifisial generatif. Apa manfaatnya untuk kegiatan sekolah? Ya. Nah, yang kedua, apakah saya menggunakan AI untuk belajar atau hanya mencontek? Nah, belajar atau mencontek. Kemudian
Kemudian, apakah konten yang saya buat dengan AI itu jujur dan tidak merugikan orang lain? Nah, apakah konten yang kalian buat tadi itu merugikan orang lain atau tidak? Poster tadi, poster termasuk konten ya? Enggak. Langsung jawab aja. Langsung jawaban aja ya. Tidak soal. Isi baik-baik. Jawab dengan tepat. Buat nama? Ya, oh ya buat nama ya. Kan di kertas lembar. Nanti buka nama, kelompok, dan kelasnya. Oke, sudah siap? Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan beserta LKPD tadi dikumpulkan. Ya, LKPD dikumpulkan. Ya. Oke. Hati-hati. Hati-hati. LKPD ya, jangan lupa ya. Sudah? Sudah semua? Oke, bagaimana perasaan kalian? Apakah menggembirakan? Jadi AI generatif ini ialah sebagai mitra kolaborasi terbaik untuk kita, bukan sebagai jalan pintas ya. Ingat AI itu untuk membantu, bukan sebagai apa lagi? Ya, gunakanlah AI ini untuk memicukan, untuk mencari ide-ide baru, ya. Ide-ide baru, memecahkan masalah yang rumit dan membantu kita fokus pada hal yang benar-benar membutuhkan sentuhan manusiawi seperti empati, pemikiran orisinal, dan kreativitas. Jadi, setelah kalian mempelajari etika dan resiko ini, resiko kecerdasan artifisial ini, semoga kedepannya kalian bisa memanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab, ya. Hati-hati dengan kecanggihan teknologi, ya, waspada ya. Selalu ingat apa kode etik, selalu ingat kode etiknya. Jangan sampai disalahgunakan. Untuk materi minggu depan, materi yang ini selesai ya. Materi resiko
etika dan resiko kecerdasan artifisialnya selesai. Kemudian materi yang akan datang itu yaitu pemanfaatan kecerdasan artifisial. Ya, setelah kita mengetahui etika dan resiko, kemudian kita melakukan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas kelompok yang sudah tampil tadi dan sudah mengerjakan studi kasusnya dengan baik ya, LKPD dengan baik, berdekat. Sudah menjalani kegiatan ini dengan semangat, dengan aktif, ya. Ingat apa materi yang akan kita pelajari minggu depan? Pemanfaatan kecerdasan artifisial. Sudah paham? Sudah paham tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial generatif? Apa saja contoh AI generatif? Ada 3 yang kita ketahui ya contoh AI generatif. Kemudian apa saja etika kecerdasan artifisial? Jujur, adil, bijaksana. Untuk resikonya apa aja? Ya, tanpa pidana. Semuanya siapkan. Matikan mejanya, tutup rambutnya. Ya, tutup rambutnya. Nanti setelah selesai, saudara tolong ya bereskan ini ya, rambutnya dikembalikan. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Salim.